Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar motivasi dan penerapan motivasi belajar. Menurut saya motivasi belajar adalah sebuah hasrat dari manusia yang ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan sebuah prestasi atau hasil. Dan ada juga menurut dalam masa 2004, motivasi belajar adalah sebuah kecenderungan pelajar dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai sebuah prestasi dan hasil belajar yang maksimal. Dan di sini juga saya akan menjelaskan sebuah penerapan motivasi belajar. Penerapan tersebut terdiri dari 4 teori, yaitu pertama teori dorongan. Seorang siswa didorong pada suatu tujuan karena adanya sesuatu kebutuhan. Yang kedua adalah teori intensif. Suatu karakteristik tertentu dapat menyebabkan perilaku ke arah tujuan intensif, misalkan upah, gaji, bonus, dan menghindari intensif negatif. Yang ketiga adalah teori berprestasi. Teori ini muncul karena adanya kebutuhan berprestasi, antara lain harapan untuk melakukan tugas dengan berhasil, persepsi nilai dan tugas dan kebutuhan untuk keberhasilan. Yang terakhir adalah teori kompetensi. Teori yang menyatakan bahwa orang ingin menunjukkan kompetensi dalam diri mereka dalam menaklukkan lingkungan. Keterampilan tersebut adalah keterampilan untuk bisa mengevaluasi diri yang berhubungan dengan sebuah pelaksanaan tugas tersebut. Di sini juga ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi tersebut antara lain ada 2, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu hal. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik adalah sebuah motivasi yang mendapatkan dari luar, sebuah ajakan atau suruhan sehingga individu itu tersebut melakukan sesuatu hal tersebut. Yang terakhir adalah pentingnya penerapan motivasi belajar. Yang pertama adalah menyadarkan kedudukan pada awal belajar, profesi belajar, dan hasil akhir maksimal. Misal seorang siswa disuruh oleh gurunya untuk memahami suatu pelajaran tapi dia belum paham akan hal itu, maka gurunya harus menjelaskan kepada siswa tersebut. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar dengan cara membandingkan usaha belajar siswa tersebut dengan temannya, agar jika usahanya kurang memadai, maka ia harus belajar lebih tekun seperti temannya. Tidak mengarahkan kegiatan belajar. Misalkan jika ada seorang siswa yang kayak mengganggu sebuah pelajaran, maka guru tersebut harus mengarahkan siswa tersebut untuk memperhatikan sebuah pelajaran tersebut, dan itu tidak akan diulangi oleh murid tersebut. Yang keempat, membesarkan semangat belajar. Misal seperti orang siswa termotivasi oleh sebuah keadaan karena dia memikirkan sebuah keluarganya. Untuk meningkatkan motivasinya karena ia harus cepat lulus, maka ia akan berpikir bahwa ia akan terus belajar dan tidak menghabiskan dana lebih untuk hal tersebut. Yang kelima adalah menyadarkan bahwa adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja di waktu yang senggang atau istirahat atau bermain yang berkesinambungan. Individu dilatih menggunakan kekuatannya sedemikian rupa hingga dapat berhasil. Contoh, setiap hari siswa diharapkan belajar, membantu orang tua, dan bermain dengan temannya. Apa yang ia lakukan, ia harap dapat memuaskan dirinya tersebut. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.